Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu metode atau satu teknik untuk bisa menemukan riset gap atau celah penelitian yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Baik. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa untuk memulai sebuah penelitian, yang pertama kali adalah kita membangun modelnya dulu. Jadi kita bangun model. Nah, model ini yang sekaligus menunjukkan research gap di dalamnya atau ada celah penelitian di dalam. Nah, melalui gambar ini kita dapat mengetahui bahwa pada kerangka ini sesungguhnya diawali dengan konseptualisasi kinerja. Jadi saya melalui gambar ini pada prinsipnya ingin meneliti tentang kinerja. Nah, selanjutnya saya kumpulkan 20 artikel. Lebih banyak, lebih bagus. Artikel dari jurnal-jurnal yang bereputasi, yang keren-keren. Nah, sehingga saya memperoleh satu temuan, satu variabel yang inkonsisten. Ada yang nyatakan ini berhubungan, ada juga yang nyatakan ini tidak berhubungan. Jadi dia inkonsisten. Nah, dari artikel-artikel ini juga saya menemukan bahwa ada variabel-variabel yang punya pengaruh kuat atau hubungan erat dengan kinerja. Yakni ada namanya work engagement, ada namanya job satisfaction. Nah, dalam nalar saya atau logika saya, ini sesungguhnya akan menjadi solusi dari inkonsistensi ini tadi. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya kerangka yang lengkap seperti ini, nah, maka dengan sendirinya kita sudah bisa memulai menulis artikel atau proposal penelitian kita. Seperti itu. Nah, begitupun dengan model-model yang lain. Ya, ini kita sudah pelajari, sama juga seperti ini. Ini diawali dengan inkonsistensi variabel ini, tingkat pendidikan terhadap kinerja, dan training terhadap kinerja. Dari artikel-artikel yang dikumpulkan, akhirnya kita temukan bahwa ini bisa menjadi solusi, bisa menjadi jembatan dari inkonsistensi variabel-variabel yang ini. Ya, artinya ada yang nyatakan tingkat pendidikan itu tidak berpengaruh, ada juga yang menyatakan berpengaruh. Sehingga kita hadirkan ini sebagai variabel solusi. Seperti itu. Oke. Nah, model yang lain juga kita bisa lihat seperti ini. Ini juga kita peroleh dari hasil penelusuran kita terhadap artikel-artikel yang kita kumpulkan. Kita temukan bahwa, oh, ada variabel-variabel ini yang banyak diteliti, atau mungkin juga variabel-variabel ini inkonsisten. Sehingga perlu kita uji ulang pada tempat, waktu, dan teknik yang berbeda. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di pertemuan lalu sudah saya jelaskan bahwa kita akan menggunakan teknologi, yakni artificial intelligence, untuk bisa menulis latar belakang dengan baik. Tetapi sekali lagi, nalarnya harus datang dari kita. Jadi jangan serahkan sepenuhnya perintah AI untuk langsung membuat latar belakang. Tidak boleh seperti itu. Itu pasti kacau ya, hasilnya akan kacau.
Nah, yang benar adalah kita membuat feeder prompt. Kita membuat nalar, logika, perintah-perintah yang sistematis kepada AI sehingga apa yang kita gambarkan di sini, gambar-gambar ini, itu betul-betul bisa dikalimatkan atau bisa dibuat redaksinya dengan baik oleh AI, Artificial Intelligence. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa ada beberapa situs atau ada beberapa tempat yang dapat kita tuju, yang dapat kita datangi atau kita manfaatkan untuk mengumpulkan artikel-artikel jurnal yang keren-keren. Saya tunjukkan beberapa di antaranya. Jadi sekali lagi ya, jangan terlalu mengandalkan Google untuk mencari artikel-artikel jurnal. Saya tunjukkan beberapa. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan, Anda bisa menggunakan atau memanfaatkan Open Knowledge Maps. Ketik saya di Google, ketik ini, Open Knowledge Maps. Di sini sebagai contoh, saya kasih kata kunci ini, Electronic Medical Record. Maka akan muncul hasil-hasil penelitian terdahulu tentang Electronic Medical Record. Ini semua, ini bisa di-download langsung ya, dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Nah, terus ada juga Connected Papers. Ini juga berisi tentang hasil-hasil penelitian para pakar yang luar biasa, yang keren-keren, yang bisa Anda download. Ya, seperti ini. Nah, kaitannya, hubungannya antara peneliti satu dengan peneliti lain digambarkan di dalam mapping ini, di dalam peta ini. Anda bisa juga menggunakan lead maps. Seperti ini tampilannya. Bisa juga miner. Nah, bentuk-bentuknya juga seperti ini. Bisa juga insightful. Anda bisa memanfaatkan juga ini. Nah, bisa juga semantic scholar. Anda bisa gunakan semantic scholar. Nah, ini juga paling banyak digunakan ya. Atau bisa juga Anda gunakan research rabbit. Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ada satu tempat yang menjadi andalan saya, yang saya rekomendasikan bagi Anda, yakni Anda ketik saja di Google Science Direct. Science Direct. Nah, tampilannya seperti ini. Anda ketik saya kata kuncinya apa. Misalnya saya ketik ini Electronic Medical Record. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ini hasil dari penelusuran dengan kata kunci ini. Nah, ini kalau yang ada kode PDF-nya ini bisa diakses langsung. Nah, yang lain pun bisa sebenarnya, tapi melalui teknik tertentu. Oke, ini contoh-contoh ya. Nah, seperti ini. Ini terbuka, terlihat ya. Ini nama jurnalnya, ini artikel-artikelnya. Artikel ini adalah hasil penelitian yang sangat keren, luar biasa. Bisa Anda baca, bisa Anda gunakan untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan terbaru di bidang ilmu medis. Begitupun ini. Nah, ini juga ya, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, kan tetapi kalau misalnya Anda masih kesulitan, ini saya download ya sebagai bahan contoh untuk belajar kita. Nah, ini juga cukup dua saya download. Ya. Kalau kemampuan Anda mereview artikel jurnal atau kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris Anda masih eh, belum baik, maka Anda bisa gunakan AI. Ya, beberapa AI yang bisa dimanfaatkan itu saya tunjukkan ini. Di antaranya ada ini, Skyspace. Anda bisa gunakan ini. Ya, sisa diklik, upload your file, tambahkan file tadi, masukkan sini, terus Anda tanya.
Nah, begitupun dengan ini. Bisa juga Anda pilih konsensus. Ya, pilih konsensus. Nah, kita bisa ini tambahkan artikel, klik yang di sini ya, yang ini tambahkan artikel. Setelah itu Anda bertanya. Bisa juga ini Humata, ya Humata. Kita upload filenya, ya. Nanti setelah itu kita akan tanya. Apapun yang kita tanya bisa dijawab. Bisa juga yang lebih praktis misalnya seperti ini. Chat PDF. Anda bisa gunakan ini. Bisa juga gunakan UPDF AI. Tapi yang paling praktis sebenarnya seperti ini ya. Ini tadi kita sudah download dua artikel. Nah, sekarang kita tanya. Misalnya ini kita unggah, tarik file kita yang tadi. Ya, nanti akan tampil filenya ya. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita bebas bertanya. Apapun yang kita tanya. Misalnya kita tanya, apa variabel penelitian ini? Nanti akan dijawab secara sistematis oleh dia. Nah, ini variabel bebas dan variabel apa namanya interveningnya, nah, dan seterusnya. Nah, kita bisa tanya apapun. Apa novelty penelitian ini? Maksudnya nilai kebaruan. Apa-apa yang baru yang diperoleh dari studi ini. Ya, bisa dijawab dengan baik oleh AI ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk mereview artikel-artikel jurnal. Jadi, kalau mau dapat pengetahuan-pengetahuan terbaru, kumpulkan jurnal sebanyak-banyaknya, artikel-artikel jurnal, ya. Terus nanti minta bantu AI untuk direview. Apapun pertanyaan Anda. Anda bisa siapkan pertanyaan, nanti tuangkan di sini, dijawab dengan baik oleh AI itu. Apapun, tanya metodologi, sampelnya, kekurangan, keterbatasan, macam-macam. Boleh. Seperti itu. Nah, terakhir kita belajar menggunakan artificial intelligence. Kita gunakan AI ya, yang paling umum. Ada banyak AI sebenarnya. Tetapi yang paling umum adalah, atau yang sudah banyak dikenal, ya kita pakai Chat GPT lah, gitu ya. Kita pakai Chat GPT. Nah, kalau di Chat GPT ini, Anda langsung berikan perintah. Misalnya, buatkan saya latar belakang penelitian tentang kinerja petugas rekam medis di rumah sakit Palangki Mata, Kota Bau-Bau. Nah, kalau kita langsung memberi perintah seperti ini, ya, akan dibuatkan eh, latar belakang. Tetapi isinya ini kacau. Tidak sesuai dengan model yang kita bangun atau kita bentuk. Nah, sekedar contoh, saya kembali tunjukkan bahwa model yang kita harapkan atau kita inginkan adalah model seperti ini. Ya, harusnya nalarnya itu seperti ini. Nah, ini yang kita harap. Nah, nanti kita pakai AI untuk dibuatkan kalimat. Tapi sekali lagi, kata kuncinya adalah AI itu harus kita yang mengendalikan. Jadi, feeder prompt-nya itu harus lahir dari kita. Kita yang harus memberi perintah nalar sehingga dia tugasnya hanya untuk menyempurnakan kalimat kita. Sebagai contoh, nah di sini saya buatkan feeder prompt. Saya buatkan nalar apa-apa yang harus diketik oleh AI itu. Ingat ya, kata kunci untuk pemanfaatan AI adalah perintah yang spesifik dan sistematis. Jadi jangan perintahnya sederhana atau perintahnya praktis. Lebih sistematis, lebih detail, itu lebih baik. Ini saya copy nanti ya, saya copy ini, saya tunjukkan hasilnya. Baik. Selanjutnya,
kita belajar menggunakan feeder prompt ini untuk kita dibantu dibuatkan kalimat. Sekarang kita lihat ya hasilnya seperti ini. Nah, kita teruskan saja dulu. Nah, buatkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaatnya. Kita lihat seperti apa yang dibuat dengan perintah yang masih sifatnya umum tadi general. Ya, seperti ini. Kita lihat, ini kan jauh ya, gambaran dengan model yang kita inginkan atau yang kita sudah bangun sebelumnya jauh. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya kasih perintah yang lebih spesifik. Contohnya seperti ini. Saya sedang melakukan penelitian di rumah sakit apalagi mata kota Pau-Pau dengan objek penelitian berupa tugas rekam medis di rumah sakit tersebut. Nah, variabel penelitian saya terdiri atas. Nah, ini lebih spesifik. Kita buat lebih spesifik. Kinerja petugas rekam medis sebagai variabel dependen. Di model kita ini kita tuliskan berarti berarti motivasi ya, motivasi sebagai variabel independen. Motivasi kerja sebagai variabel independen dan work engagement serta job satisfaction sebagai variabel antara. Bantu saya membuat latar belakang proposal penelitiannya dengan mengikuti nalar atau logika sebagai berikut. Nah, feeder prompt-nya ini saya timpakan ke sini. Saya copy ya. Oke. Oh, sorry, ini tidak kelihatan ya. Sebentar, saya tunjukkan. Oke. Nah, ini ya. Ini feeder prompt yang saya buat, perintah spesifik yang saya buat, terus saya timpakan. Saya timpakan yang kita sudah buat tadi. Nah, tapi caranya seperti ini. Terakhir, saya perintahkan closing, buatkan sebanyak misalnya 15 paragraf sistematis dengan bahasa ilmiah. Nah, oke, dibuat oleh dia.
Ya, tidak apa-apa. Nanti sebentar kita perbaiki ya. Perintahnya kita perbaiki. Kalau ada kasus seperti ini, biarkan saja dulu. Nah, seperti ini. Terserah kita mau buat berapa paragraf boleh ya. Tapi ini perintahnya, saya kasih perintah dia 15 paragraf. Dibuat dengan cara seperti ini, sistematis dan ilmiah. Oke. Nah, sampai 15 paragraf. Oke. Kita kasih perintah hilangkan angka di depan setiap paragraf. Nanti diperbaiki. Nah, ini sudah hilang angkanya. Nah, selanjutnya nanti kita minta dia lengkapi untuk buat ini. Oke. Nah, ini sisa di copy. Copy, masukkan ke Word Anda. Nah, dengan sendirinya, latar belakang yang baik itu sudah kita bisa hasilkan. Tapi sekali lagi ya, ini adalah nalar dari kita. Kita yang menggunakan nalar, nanti AI hanya bantu menyempurnakan kalimatnya. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya kasih perintah tambah. Lanjutkan dengan membuat ini ya, rumusan masalah penelitian, tujuan umum. Ini saya kasih manfaat, manfaat teoretik, dan manfaat praktis. Oke, masih dibuat oleh dia. Nah, kita lihat. Oke, ini dibuat sampai 7. Memang harusnya 7. Nah, begitupun tujuan khususnya nanti itu seharusnya 7. Ya, oke, harusnya 7. Oke, sudah lengkap ya. Manfaat ini teoretik dan praktis. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kenapa harus 7? Karena nalarnya kan dari kita. Sekarang saya tunjukkan harus 7 itu karena dasarnya seperti ini. Oke. Untuk yang pertama ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ya. Ke sini 6. Yang ini 7. Seperti itu. Jadi sesuai dan sejalan dengan apa yang kita gambar. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi untuk menggunakan AI itu harus dengan perintah yang spesifik. Seperti itu. Itu bahan belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terus belajar, terus berlatih, gunakan teknologi, tetapi sekali lagi nalarnya harus dari kita. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar menyusun bab 2, yakni kajian pustaka atau tinjauan pustaka yang merupakan kelanjutan dari latar belakang kita. Baik, itu bahan belajar kita. Terima kasih. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.